penyakit ya Allah, tapi aku bersabar. Jibril, ini hamba-hambaku yang sabar kasih surga sendiri. Wah, surganya spesial, khusus untuk hamba-hambaku yang sabar. Beda sendiri surganya, luar biasa. Itu sampai saat soalnya yang dipikirin kok bukan pantas buat anda. Nah soalnya, terus sampai gue lepas di Jakarta nih ngomong, Bu, sampean itu jangan mikir yang di bawah sampean itu masih banyak. Tapi sampean bahagia tapi nggak merasakan bahagia. Sebenarnya harus berpikir, jangan keluar. Berpikir tuh ke dalam. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi kalau kita berpikir ke dalam, bagaimana cara kita islah diri? Karena hidup ini kan sementara. Paling 60-70 tahun atau 100 tahun setelah itu kan selesai, Pak. Selesai itu, Pak. Itu sebenarnya kehidupan yang sebenarnya, Pak. Yang abadan-abadan. Selama-lamanya. Orang-orang nanya, selama-lamanya itu sampai kapan? Seandainya dunia ini dikasih jagung, terus ada satu merpati, setiap 100 tahun dia makan satu, itu masih ada waktunya. Tapi abadannya tidak ada waktunya. Umur dunia ini kan panjang. Nabi Adam dikubur, Muhammad dikubur, sahabat dikubur. Lalu Syekh Abdul Qadir dikubur, lama-lama sampai sekarang masih dikubur kan? Berapa ratus tahun? Dengan umurnya Imam Syafi'i cuma 43. Sampai sekarang meninggal bumi masih ada. Kan umurnya kan pendek. Tapi dunia ini ala kuburnya jalan lama. Lama. Nunggu siapa? Alam masal berapa ribu tahun? Belum habis masa dikumpulkan lagi di mizan. Ayo. Tapi umat Muhammad dulu diselesaikan dulu supaya masuk surga dulu. Itu baru pada lain. Itu nunggunya berapa lama? Di Sirat berapa ribu tahun? Tapi katanya Rasulullah, orang miskin tuh lebih cepat ke surganya, kan nggak ada hisab. Tapi kalau orang kaya hartanya dihisab. Meskipun hartanya itu disedekahkan semua, tetap dihitung yang baik-baik. Oh ini baik. Makanya kata Rasulullah, Abdurrahman bin Auf tertinggal di timbangan 500 tahun. Sedangkan sahabat-sahabat lain sudah Abu Darda, Abu Dar, Abu Hurairah sudah. Kenapa tertinggal? Padahal dia baik. Banyaknya harta, jadi harus dihitung. Ini soalnya dijatuh sudah 10 tahun ya. Mana kamar mandi apa di mana jatuhnya? Kamar mandi. Loh anakku kok gini-gini? Allah semua yang bergerak sabar. Loh kok gitu? Sabar. Itu dapat nilai pahala. Amin. Ini kalau sudah bisa itu kok nanti enaknya. Sehat mati, sakit mati, anak-anak kini bayi mati, orang tua mati, tapi mati, apa sih sambil? Jangan pikirkan diri kita. Malah pakai nama islah diri, artinya islah diri itu supaya ingat memperbaiki diri terus lah. Kita ingat orang, ingat apa tibi, melihat kebaikan, melihat orang itu kebaikannya, melihat diri itu kejelekannya. Jadi sebaik-baik kita lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk kita, supaya kita mawas diri terus. Atau kalau binatang, selalu patung telanjang gini, orang ngandung kalah dan pakai berkala dan bini, aku kepin bini berkala, jadi gimana? Ada kedua hero, setelah hero baru dapat ayat pertama, Iqra, gimana? Macam apa? Iqra Muhammad, siapa sih? Suruh macam apa? Kok tak bisa macam? Baca dong kan? Iqra Muhammad ada dua kali. Iqra dari mana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena Iqra-nya suruh membaca dengan menyebut nama Allah. Padahal nggak pilih. Dulu Nabi Adam dia itu, tadi ngaji malaikat itu kata apa? Berdengkok. Malaikat tadi kalau pin, Anda memberitahu Allah kan? Iqra membaca dengan menyebut nama Allah. Ini benar Allah. Nggak pin lah. Makanya dulu waktu di zaman Sunan Wali Songo itu senjata yang paling sakti itu kalimat soto. La ilaha illallah. Karena seluruh Nabi Adam diutus sampai Nabi akhir zaman Rasulullah hanya diutus menyampaikan kalimat yang sakti itu, la ilaha illallah. Karena itu kalimat yang akan menyelamatkan hidup di dunia sementara dan di akhirat selama-lamanya. Misalnya kebahagiaan. Itu. Tapi jangan kuat ya. Selama hati ada la ilaha illallah, udah selamat. Mereka yang lain-lain nak, kok selamat juga kan ya? Karena nak, ini kan benar garisnya sendiri-sendiri. Kalau anak selamat, kalau anak asal begini. Karena Allah, man akhiru kalam, la ilaha illallah. Apabila di hari Allah itu ada la ilaha illallah. La ilaha illallah maksudnya kalimat iman, Mas. Apabila di hati seorang hamba ada iman sekecil biji zarah, maka akan berganti iman sekecil biji zarah dengan surga yang luasnya 10 kali luas dunia. Iman sekecil, gentengnya surga 10 kali luas dunia. Maka Allah dunia ini, kecil banget, tak dipandang sama Allah. Seandainya dunia ini lebih berharga dari selisih apa? Separuh apa? Sebelah sayap nyamuk, maka tidak akan diberi air minum walaupun sedang seorang kafir. Karena jadi pandang kasih kan orang kafir. Kalau orang kafir mau alam bagus, iya kita kebaikan di dunia karena tidak mau berutang budi di akhirat. Karena di akhirat hanya ada neraka bagi mereka, azab yang lama-lama. Tapi orang yang beriman,
Ya diuji terus. Jadi terus Mau mati aja minta air minum udah ada, library pecah. Akhirnya mati dengan kausa. Malaikat bingung tanya Allah, ya Allah itu orang beriman, cuma minta air minum supaya tak ada dahaga. Aku pecahkan. Sedang orang kafir minta ikan arwana dikutuk, kenapa itu? Nyaman. Wahai Jibril, sesungguhnya aku tidak mau berutang budi kepada orang yang beriman. Biar aku selesaikan semua kebaikannya dia. Karena dia ada kebaikan-kebaikan. Ya genteh sebelum mati tapi setelah kematian ajal yang selamat. Tapi ini hamba yang beriman. Mungkin karena dia ada dosa-dosanya, maka aku uji dia dengan kesakitan. Waktu dia meninggal masih ada dosanya, maka aku tumpahkan. Dia bersabar dengan hal itu, maka surga kasihkan bagi dia. Surga maksudnya kebahagiaan selama-lamanya. Allah tidak mau berutang budi. Tapi kalau baru beriman, Allah cinta. Itu udah hebatnya Allah itu luar biasa. Memang harus nggak boleh kita pikirkan, karena Allah sudah ngatur. Ngapain kita pikir? Selalu mendam perasaan terus itu Ustaz. Jangan. Harus ikhlas, harus puas. Yang dipikir tuh bagaimana saya lebih baik, lebih beramal soleh lagi, lebih taat, lebih tambah dikirnya, lebih tambah sholat sunnahnya, sholat nawafil. Nah itu dari kunci. Ini mundur. Ya itu yang baik. Ini sesuai tekanannya Pak.